Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kali ini kita ketemu dalam kegiatan laboratorium dengan mengamati reaksi redoks. Bersama saya Ibu Trining Puspitaningsih Jatmiko. Sebelum mengawali kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Amin ya robbal alamin. Tujuan kegiatan kita mengamati terjadinya reaksi redoks pada reaksi kimia. Alat dan bahan yang kita gunakan. Alat yang kita gunakan adalah tabung reaksi dan gelas ukur, serta bahan larutan CuSO4 0,1 m, larutan HCl 2 m, logam seng atau Zn, dan logam magnesium atau logam Mg. Langkah kerjanya, yang pertama, siapkan 6 ml larutan HCl 2 m dalam tabung reaksi pertama. Yang kedua, siapkan 6 ml larutan CuSO4 0,1 m dalam tabung reaksi kedua. Yang ketiga, masukkan ke dalam tabung reaksi pertama sepotong logam magnesium atau Mg dan amati apa perubahan yang terjadi. Yang terakhir, masukkan ke dalam tabung reaksi kedua sepotong logam seng atau Zn dan amati yang terjadi. Kita akan mereaksikan larutan HCl atau asam klorida dengan logam magnesium. Larutan asam klorida jernih, tidak berwarna ya. Ini saya ambil 6 ml, dimasukkan ke dalam gelas.
ml larutan CuSO4 ke dalam gelas ukur, kemudian kita masukkan ke dalam tabung reaksi. CuSO4 itu larutan berwarna biru. Kemudian kita masukkan logam seng ke dalamnya, kita amati apa yang terjadi. Kita tunggu beberapa waktu. Apakah ada reaksi? Nah, itu sudah mulai muncul gelembung ya. Ada gelembung-gelembung gas di dalamnya. Ada sedikit gelembung gas. Kalau ada gelembung gas, dia menunjukkan adanya reaksi. Larutan CuSO4 jika direaksikan dengan logam seng akan menghasilkan endapan. Nah, sekarang sudah mulai muncul, warnanya sudah tidak mengkilap lagi, tapi muncul warna hitam di sekitar logam Zn. Kita tunggu beberapa saat. Warna hitam semakin banyak menempel di logam Zn. CuSO4 jika direaksikan dengan logam Zn akan menghasilkan larutan ZnSO4 plus logam Cu. Nah, logam Cu nanti akan menutup seluruh permukaan logam Zn jika kita reaksikan dalam waktu yang lama. Nah, ini gelembungnya sudah semakin banyak ya, dan logam Cu-nya juga nanti semakin banyak terbentuk. Kita tunggu sampai beberapa waktu lagi. Logam Cu yang terbentuk akan menempel pada seluruh permukaan logam Zn. Nah, ini kita lihat hasilnya pada reaksi keesokan harinya. Nah, ada endapan berwarna coklat kehitaman atau hitam kecoklatan. Nah, larutan ini akan menghasilkan ZnSO4 ditambah logam Cu, atau bisa disebut Cu2 plus ditambah Zn menghasilkan logam Cu ditambah Zn2 plus. Cu2 plus itu dari CuSO4, dari Zn2 plus itu berasal dari ZnSO4. Dia akan menghasilkan endapan Cu yang menempel pada logam Zn. Nah, perhatikan reaksi-reaksinya dan tentukan apakah reaksi ini reaksi redoks, dan tentukan pula mana zat yang bertindak sebagai oksidator dan zat yang bertindak sebagai reduktor pada dua persamaan reaksi di atas. Selamat bekerja anak-anak. Setelah kalian menyaksikan kegiatan tadi, maka timbul pertanyaan, apakah semua perubahan di atas merupakan reaksi redoks? Jelaskan apabila dia redoks. Yang kedua, tuliskan masing-masing reaksi redoks yang terjadi. Yang ketiga, tentukan zat yang bertindak sebagai oksidator dan reduktor. Kemudian kita bisa menyimpulkan
reaksi yang sudah kita kerjakan dan sudah kita lihat tadi ya. Nah, tulis kesimpulanmu dan selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.